Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu. Ini ada apa kok tumben sekali kamu ke sini? Ini sedang tidak nyaman sekarang. Oh, tidak nyaman ya. Itu emang ada masalah apa? Ya, jadi ada masalah sama teman-teman. Oh, masalah sama teman-teman. Ini sih kayaknya sepertinya nanti kita kayaknya harus konseling. Apa kamu pernah konseling itu? Ya, mungkin konseling pernah Tahu? tahu. Mungkin saya jelaskan lagi ya terkait masalah konseling itu kan proses pemberian bantuan. Jadi cuma bantuan. Jadi dari kita itu, saya itu cuma memfasilitasi kamu saja untuk mencari solusi. Jadi bukan saya yang mencari solusi, tapi kamu sendiri yang dibantu oleh saya. Dan dalam konseling itu ada beberapa asas-asas yang penting. Yang satu itu asas keterbukaan. Jadi kamu harus terbuka. Yang kedua, kamu itu kan sukarela. Jadi kamu datang ke sini kan, saya nggak ngundang, saya nggak apa kan, itu semua sukarela. Ketiga itu yang paling penting ada asas kerahasiaan. Jadi identitas kamu datang ke sini itu seolah-olah tidak pernah terjadi dan kita tidak akan membocorkannya kepada teman-teman kamu. Sampai sini paham? Ya, Pak. Baik, mungkin untuk waktu konseling kita batasi sekitar 30 menit ya. Cukup kan? Ya, mungkin itu cukup. Ya, Pak. Mungkin bisa kamu ceritakan masalahnya itu apa, gambaran umumnya gimana gitu dulu. Apa yang membuat kamu itu tidak nyaman gitu? Mungkin ketidaknyamanan saya dengan teman-teman karena saya berbeda dari yang lain. Karena Berbeda. saya datang dari luar, bukan dari orang sini. Kamu bukan dari sini berarti? Bukan, Kamu datang dari daerah mana? dari daerah Jawa Barat. Jawa Barat itu, oh iya, budayanya juga sudah Sunda itu ya di sana. Iya. Iya pasti. Oh, berarti masalahnya itu terkait masalah adaptasi ya. Iya. Perbedaan kultur budaya mungkin ya dari Sunda ke Jawa. Iya. Mungkin apa yang membuat kamu itu tidak nyaman itu dengan teman-teman yang dari Jawa itu apa? Coba diceritakan lebih detail lagi. Ya, mungkin dari segi bahasa. Kadang berbahasa ataupun berbicara dengan teman itu sering salah dan membuat teman mungkin jadi canggung untuk berbicara pada saya. Kamu udah bisa jawab belum? Ya, mungkin sedikit-sedikit udah bisa. Udah pernah coba ke teman pakai Jawa atau kamu selalu ngomongnya pakai Sunda atau gimana? Sedikit-sedikit pakai Jawa. Itu kira-kira teman-teman kamu itu menurut kamu gimana ketika kamu ngomong bahasa Sunda atau Jawa yang belum lancar atau itu teman-teman kamu menurutmu gimana tanggapan mereka loh? Nah, biasanya teman-teman itu kalau saya salah ketika berbicara itu biasanya menertawakan, jadi membuat saya itu tidak nyaman gitu. Jadi kamu bilang tidak nyaman itu karena teman-teman itu menertawakan kamu yang bahasanya itu masih sulit untuk berbahasa Jawa ya. Sepertinya saya sudah paham secara gambarannya. Saya punya satu pendekatan mungkin. Jadi pendekatan yang namanya RPT itu khusus untuk mendebat pikiran-pikiran irasional dalam diri kita sendiri. Jadi nanti saya akan mempertanyakan terkait pandanganmu terhadap teman-teman. Saya akan mendebat itu sehingga kamu akan mempertanyakan pandanganmu sendiri terhadap teman. Sekarang mari kita fokus pada bagaimana kita dapat mengubah pikiran-pikiran irasional yang membuat kamu itu tidak nyaman di sini. Karena sebenarnya yang membuat kamu tidak nyaman di sini itu bukan hanya dari teman-teman kamu, tapi dari pikiran kamu sendiri terkait mereka. Itu yang membuat kamu itu tidak nyaman. Pikiran-pikiran kita itu kadang menghantui diri kita sendiri itu. Nah, itulah yang dinamakan konseling RPT. Nah, kita akan mengidentifikasi pikiran-pikiran irasional yang kamu miliki dan akan kita coba menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional gitu. Nah, mungkin bisa kamu ceritakan lebih spesifik lagi terkait pikiran-pikiran yang muncul secara irasional saat kamu merasa kesulitan beradaptasi dengan teman-teman kamu. Seperti mungkin pandangan kamu terkait orang lain itu gimana pada saat
mereka menanggapi kamu. Itu kan namanya pikiran kamu sendiri. Mungkin bisa dimulai dari itu. Coba ceritakan terkait masalah-masalah yang spesifik terkait kamu dengan teman-teman kamu. Ya, seperti kan contohnya ketika saya berbicara, karena saya itu sedang belajar bahasa Jawa sesuai tempat yang saya tempati sekarang. Tapi karena saya sedang belajar, saya itu tetap masih mencampurkan bahasa saya sendiri, yang membuat tanggapan orang lain itu melihat saya itu malah menertawakan saya. Baik sih, itu sepertinya cukup berat mungkin ya bagi kamu yang memang mungkin baru belajar mungkin bahasa Jawa. Mungkin itu sangat berat bagi kamu. Tapi mari kita debati pemikiran ini coba. Menurut kamu memang apakah semua teman-teman kamu itu menertawakan kamu ketika kamu itu berbicara dengan logat atau bahasa yang campuran antara Jawa dan Sunda? Apakah semua dari mereka itu memang menertawakan kamu? Ada yang tidak, karena orang tersebut juga sama seperti saya, yaitu orang yang tidak bisa berbahasa Jawa sebelumnya. Tapi karena belajar mungkin dia jadi paham saya itu masih belajar, jadi saya sering salah dalam berbicara. Berarti kan itu kan persepsimu terhadap sebenarnya itu kan pandanganmu, pikiranmu itu kan cuma terhadap mungkin beberapa orang. Tapi kamu menyamaratakan semuanya. Itu kan sebenarnya itu kan cukup tidak adil mungkin ya. Bagaimana kita coba mungkin menggantinya dengan pemikiran yang mungkin lebih seimbang. Mungkin sebenarnya memang tidak semua orang itu menolak kamu. Mungkin kamu hanya perlu mencari atau menemukan teman-teman lain yang mungkin bisa lebih menerima kamu, atau bahkan mungkin mengajari kamu berbahasa Jawa seperti temanmu tadi yang tidak menertawakan kamu. Itu mungkin kamu bisa lebih sering dengan dia. Jadi tidak semua orang itu mungkin menolak atau menertawakan kamu dalam berbahasa loh. Ada beberapa orang yang masih menerima, dan itu mungkin yang menjadi tugasmu untuk mencari mereka gitu, atau mungkin belajar lebih dekat dengan mereka dan mempelajari bahasa-bahasa mereka. Mungkin begitu yang lebih mungkin menurut saya itu lebih masuk akal ya. Ada kadang pikiran-pikiran irasional seperti itu, seperti kita berpikir bahwa semua orang itu menertawakan saya. Itu kan kesannya kayak semua orang itu menolak saya, kehadiran saya di sini. Itu kan nanti kita akan sampai sendiri dengan pikiran-pikiran seperti itu. Dimanapun sih pasti banyak sekali ketika kita pindah ke suatu daerah, bahkan saya sendiri itu kadang di daerah lain pun ya saya akan merasakan hal yang sama. Jadi ini masalah yang wajar. Semua orang itu pasti kena masalah, cuma kadang perbedaannya itu bagaimana cara mereka menyikapi masalah mereka sendiri. Ketika mereka menyikapi dengan baik, masalah itu akan clear. Tapi ketika mereka menyikapi masalah itu dengan emosi, itu akan menjadi masalah yang lebih besar atau bahkan malah menambah masalah lain begitu. Bagaimana? Iya. Menurut kamu? Nah, kira-kira teman-teman yang seperti itu ada lagi atau cuma satu, atau ada lagi atau tidak? Ya mungkin hanya itu saja yang buat saya berpikir seperti itu. Karena yang lainnya mungkin karena belum dekat aja ataupun belum terbiasa bersama saya, jadi orang yang lain itu tidak mendekat. Tahu saya itu kan Jawa Sunda itu mungkin ya memang terkait masalah budaya itu sendiri, sejarah lah. Itu kan ya mungkin orang-orang Jawa sendiri mengklaim bahwa Sunda itu kan mengambil bahasa dari kita, dari orang Jawa. Begitupun ya orang Sunda itu pasti mengklaim bahwa bahasa Jawa itu juga asalnya itu dari bahasa Sunda. Itu kan perdebatan yang menurut saya itu mungkin perbedaan sudut pandang sejarah mungkin ya. Itu jadi intinya menurut saya itu tidak ada budaya yang lebih baik dibanding budaya lain. Budaya itu semuanya baik, tepat ketika ditempatkan di porsinya atau di tempatnya masing-masing. Mungkin kamu bisa lebih berbagi kepada teman-temanmu di sini yang belum bisa menerima terkait masalah budaya Sunda itu bagaimana itu. Kan kalau di Sunda itu kan masalah sekolah itu kan juga biasanya mereka lebih tua ya dibandingkan dengan usia di Jawa. Itu kan biasanya kalau masuk sekolah itu kan di Jawa itu kan 6 tahun itu baru udah masuk SD. Tapi kalau di Sunda itu kan bisa 7 tahun atau mungkin 8 tahun itu kan baru masuk. Ya mungkin kamu bisa berbagi. Jadi kita pun kadang dari orang Jawa pun memang kita terkadang merasa lebih hebat dibanding orang Sunda. Begitupun sebaliknya. Kadang juga ada perspektif budaya kita
yang mengatakan itu kan dari orang-orang ya, bukan dari budaya, dari orang-orang itu yang mengatakan bahwa jangan pernah menikahi orang-orang atau gadis-gadis dari Sunda. Entah itu karena alasan apa. Ada orang yang menafsirinya itu seperti kesannya matre dan lain-lain. Ya mungkin sih itu dari sudut pandang sejarah mungkin ya, dulu itu mungkin perang Pajajaran dengan kerajaan apa itu kan saya kurang tahu. Tapi memang sudut pandang sejarah itu kan yang mendirikan budaya itu kan juga dari sejarah. Apa yang kita pahami sekarang terkait persaingan Jawa Sunda itu kan mungkin juga terkait masalah sejarah perang di masa lalu mungkin. Dan zaman sekarang itu kan sebenarnya sudah tidak terlalu relevan hal tersebut. Kita harus bisa lebih menghargai budaya lain. Begitupun kamu sendiri harus bisa lebih menghargai budaya Jawa. Kamu punya bahasa sendiri, bahasa Sunda. Tapi ketika kamu pindah ke Jawa, bagaimanapun juga kamu harus bisa sabar dan beradaptasi untuk menghadapi orang-orang di Jawa. Karena perwatakannya saja sudah berbeda. Kamu juga tidak bisa sombong. Kamu harus tetap berusaha untuk belajar bahasa Jawa. Apalagi kan dari Sunda ke Jawa itu kan banyak kosakata-kosakata yang sebenarnya sama. Jadi ya harusnya itu bisa membuat kamu itu lebih mudah begitu ya, menurut saya sih begitu. Mungkin bagaimana menurut kamu? Apakah ini sebuah mungkin ide yang sangat bagus atau mungkin kamu punya ide lain? Bagaimana? Ya mungkin itu termasuk ide yang bagus yang membuat saya coba nanti, karena saya sudah pernah mencoba ide seperti saya lebih baik berteman dengan orang-orang Sunda yang hidup di Jawa. Saya sudah pernah seperti itu, cuman masalahnya saya jadi tidak bisa berteman dengan orang-orang asli dari Jawa. Itu sebenarnya problem yang sangat memang umum ya. Mungkin kita saja itu dari orang Jawa itu ada istilah Jawa gue aja ngasih ilang Jawa nih. Begitupun menurut saya harusnya orang Sunda pun begitu. Sunda pun tetap jangan sampai hilang Sundanya. Tapi ketika kita di lingkungan lain, sebisa mungkin kita beradaptasi dan menyesuaikan dengan bahasa itu. Toh itu juga akan menambah pengetahuan kita. Kita jadi bisa berbahasa Sunda, kita jadi bisa berbahasa Jawa dan lain-lain. Hubungan Sunda dan Jawa itu sebenarnya juga sudah cukup sangat baik akhir-akhir ini loh. Memang sangat baik. Nah mungkin ya kamu bisa mungkin pada saat istirahat atau pada saat santai mungkin dengan teman-teman kamu berbagi terkait budaya-budaya kamu kepada teman-temanmu. Nanti dari mereka juga mesti lama-kelamaan mereka mungkin akan luluh dan mempelajari terkait budaya Sunda, dan dari situ mereka pasti akan memaklumi sifat-sifat kamu dan mungkin bahasa kamu itu akan dimaklumi oleh mereka. Ketika kamu bisa mengenalkan Sunda dengan baik kepada orang-orang Jawa, orang Jawa pasti akan tertarik untuk mempelajari budaya Sunda. Begitupun sebaliknya begitu. Bagaimana? Ya mungkin itu ide yang bagus buat saya coba nanti pada teman-teman saya, agar saling ada tarik menarik dalam sebuah sosial budaya yang kami punya. Baik, mungkin apakah itu mungkin dirasa cukup? Mungkin saya sudah cukup dengan apa yang telah disampaikan. Jadi mungkin kan dari awal tadi kan kita beberapa kamu punya masalah adaptasi, itu pun juga saya menceritakan sharing lah semua dengan kamu terkait masalah-masalah adaptasi. Itu adalah masalah yang sangat biasa, dan kita harus belajar untuk merubah pola pikir kita yang benar-benar sangat irasional atau tidak berguna, yang malah itu sendiri yang akan membuat kita terhantui oleh pikiran-pikiran itu. Sebenarnya kadang orang lain itu memang memberatkan kita, tapi ketika kita bisa berpikir lebih rasional, lebih enteng, semua itu enteng. Karena semua orang itu tidak mungkin tidak punya masalah, semua orang itu pasti punya masalah. Kelas-kelas orang hebat pun pasti mereka itu punya masalah. Jadi saya berharap sih kamu setelah sesi ini kamu bisa lebih baik lagi mungkin dalam khususnya beradaptasi dan dengan teman-teman kamu. Dan untuk konseling ini kan tadi kita sudah membatasi itu kan waktunya sekitar mungkin 30 menitan ya mungkin. Saya rasa sih ini sudah cukup waktunya. Nanti jika kamu punya masalah lagi atau kamu itu nanti kita adakan follow up. Jadi saya akan mengamati kamu. Setelah proses ini saya akan mengamati kamu.
Dan nanti ketika kamu menemukan kemudahan dalam masalah ini atau kesulitan lagi, kamu bisa lebih menemui saya lagi dan kita nanti akan buat janji untuk ketemu. Ini selanjutnya begitu saja ya mungkin. Mungkin ya nanti coba waktunya, kalau tidak mungkin minggu depan, mungkin minggu depannya lagi, jadi 1 minggu dari sekarang atau mungkin 2 minggu dari sekarang nanti kita buat janji untuk terkait jam, nanti kita menyusul. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, sudah, mungkin kita tutup konseling kita pada hari ini. Mungkin saya rasa sudah cukup. Saya berharap kamu semoga bisa menjadi lebih baik lagi dalam beradaptasi khususnya. Terima kasih. Saya undur dulu.